Bab 31, Pterosaurus vs Demigod. Orang keempat adalah seorang pemuda jangkung dan tampan, pemuda kuat yang baru saja terbang di udara. Dia tampak berusia 20-an, memiliki rambut emas panjang yang seterang api emas, dan wajahnya setampan seolah diukir dengan cermat dari batu giok yang berharga. Pribadi seutuhnya memancarkan temperamen yang mulia, bahkan jika dia berdiri di tengah lautan manusia yang tak ada habisnya, orang dapat dengan cepat memperhatikannya, sama menariknya dengan matahari kemasan. Biksu Yizen berbisik, Ren, seorang pria muda dan berkuasa dari suku barat, adalah ahli mantra pemberian dewa. Praktisi semacam ini juga disebut ahli mantra. Dikatakan bahwa dia dapat meminjam kekuatan para dewa yang mereka percayai di dalam. Xiao Chen sangat iri dengan kemampuan terbang ahli mantra Ren. Untuk prajurit seperti dia yang bisa terbang di udara, jalannya akan sangat panjang dan berliku. Kedua pihak telah berkumpul, dan Biksu Yizen memperkenalkan mereka kepada beberapa orang sambil tersenyum. Saya ingin memperkenalkan teman baru kepada Anda, Xiao Chen dari dunia manusia. Keempat orang yang masuk ke dalam hutan kelapa semuanya terkejut. Mereka menatap Xiao Chen dengan tidak percaya. Xiao Chen tahu bahwa mereka telah salah paham, dan berkata, "Saya tidak datang dari kehampaan sendirian, saya hanya memasuki dunia abadi karena kesalahan." Setelah penjelasan singkat, ekspresi keempat orang itu menjadi tenang dan mereka tidak lagi memperhatikannya. Jelas sekali bahwa mereka berempat tidak terlalu memikirkan Xiao Chen, mereka kurang ramah dibandingkan Biksu Yizen, dan mereka bahkan belum berbicara dengannya. Xiao Chen tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Dunia keabadian juga sangat realistis. Tanpa latar belakang kekuatan yang kuat, tidak ada yang akan menganggapnya serius dimanapun. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga datang dari kedalaman laut, seperti guntur yang bergetar dari langit, dan laut berfluktuasi dengan hebat. Di permukaan laut di kejauhan, dua kapal besar dengan cepat runtuh, dan bayangan naga besar berjatuhan, menghancurkan orang mati dan menghancurkan orang mati. Kekuatan itu merobek kapal. Itu kapal laut kita, kau? Seorang pemuda barbar yang kuat, berkata dengan marah. Tubuhnya yang setinggi 3 meter tegang, memancarkan aura berbahaya seperti binatang buas. Jaraknya terlalu jauh. Saya khawatir masyarakat kita akan sulit melarikan diri ke pantai. Akan merepotkan jika meninggalkan pulau ini di kemudian hari, kata Yarod, pemuda kuat dari suku hutan, dalam suara lembut, dan dia sepertinya tidak cemas. Biksu Yizen melihat bayangan naga besar di laut dan berkata, tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak petani yang datang ke Pulau Naga, dan kemudian kita bisa naik perahu mereka untuk pergi. Lambat laun, semua orang merasa ada yang tidak beres. Naga jahat berlengan 8 telah menghilang ke laut, tetapi auman naga masih terdengar dari waktu ke waktu, dan suaranya tampak berbeda dari suara tuan di dalam air. Biksu Yizen, yang berpakaian putih, menunjuk ke langit dan tiba-tiba berseru, ada orang kuat yang bertarung melawan naga. Beberapa pemuda kuat di pantai sangat terkejut. Di langit yang jauh, bayangan naga melayang di langit, dan sesosok manusia bertarung sengit dengannya, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang dari waktu ke waktu. Orang kuat yang bisa bertarung sengit dengan naga, meskipun dia bukan dewa, mungkin tidak jauh di belakang. Pertempuran di udara sangat sengit, semburan cahaya terang terjadi. Satu orang dan satu naga secara bertahap mendekati pulau dari kejauhan, dan sekarang situasi pertempuran dapat terlihat dengan jelas.
Itu adalah Pterosaurus, panjangnya mencapai 15 meter. Sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar terang, memancarkan tekanan yang besar. Saat Pterosaurus mendekat, auman binatang di tepi pulau menghilang. Ini benar-benar binatang yang menakutkan. Sepasang sayap naga terbentang sejauh 30 meter, menutupi langit dan menimbulkan bayangan besar. Angin kencang bisa dirasakan di tanah. Yang membuat Xiao Chen merasa luar biasa adalah naga ganas berwarna perak dengan cahaya ilahi ini dapat dengan bebas menampilkan kekuatan magisnya yang besar, sepertinya ia sama sekali bukan milik klan naga yang tersegel. Aliran petir yang menakutkan menyambar dengan liar dari mulutnya, dan suara gemuruh guntur bergema di seluruh langit, memekakkan telinga. Guntur dan cahaya yang mengerikan terjalin di langit, dan ada petir yang menakutkan di mana-mana. Itu sangat kuat. Selain itu, api suci pterodaktil yang memenuhi langit terus menyembur keluar, dan nyala api yang berkobar seakan membakar kehampaan. Seluruh langit berubah menjadi lautan api, dan aura menakutkannya sangat luas. Tuan Yizhen, bukankah kamu mengatakan bahwa klan naga telah disegel? Bagaimana Pterosaurus ini bisa dengan bebas menampilkan kekuatan magisnya yang besar? Xiao Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pterodaktil, namanya sangat panjang sehingga saya hampir lupa. Yizhen menjelaskan sambil menyaksikan pertempuran sengit di langit. Sekarang, di benua yang luas, mereka sudah menjadi sinonim untuk klan naga, dan orang biasa langsung memanggil mereka adalah naga. Aku lupa memberitahumu, mereka adalah satu-satunya klan naga yang belum disegel, dan merupakan salah satu makhluk paling kuat di benua ini. Pterosaurus dewasa memiliki kekuatan para dewa. Namun, jumlah mereka sangat banyak, jarang terlihat di depan umum. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, Pterosaurus jauh dari spesies naga terkuat di antara naga purba, dan mereka memiliki kekuatan tirani, jadi seberapa menakutkankah naga purba yang benar-benar kuat? Hanya saja klan naga lainnya telah disegel, dan satu-satunya klan Pterosaurus yang belum disegel telah menjadi naga di mata dunia. Biksu Yizhen melanjutkan, pterodaktil juga dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori, seperti naga hitam, naga suci terang, naga emas, sepertinya memiliki banyak hubungan dengan suku barat. Anda bisa bertanya pada Master Ren, tanyakan, dia pasti tahu lebih banyak dariku. Pemuda pirang Ren sangat tampan, seperti matahari kemasan. Dia menatap Xiao Chen dengan mata biru lautnya. Dia tidak tahu apakah itu karena pertempuran di langit terlalu menarik, atau karena dia tidak melakukannya, repot-repot menjelaskan kepada Xiao Chen, dan ekspresinya sedikit acuh tak acuh. Sosok yang bertarung melawan naga cahaya suci ternyata adalah malaikat jatuh. Yarod dari suku hutan berseru, malaikat jatuh tidak muncul di dunia selama lebih dari 100 tahun. Saya tidak menyangka akan melihat mereka angka di sini. Tubuh naga besar dari naga cahaya suci selalu bersinar dengan cahaya suci, sedangkan sosok yang bertarung dengannya telah terbungkus dalam kabut hitam pekat. Baru sekarang beberapa orang di tanah dapat melihat wujud aslinya. Rambut hitam panjangnya yang berkilau tergerai seperti air terjun. Meski wujud aslinya tidak terlihat jelas, namun sosok iblisnya benar-benar memancarkan godaan yang tak terhingga. Tubuhnya yang indah dan bergelombang setengah telanjang, dan gaun hitam yang hampir transparan membuat payudara yang tinggi, pinggang yang ramping, bokong yang bulat, kaki yang ramping dan seputih salju terlihat sangat menawan, yang benar-benar kacau balau keadaan semua makhluk. Tentu saja,
Hal yang paling menarik perhatian adalah ada sepasang sayap hitam di belakang tubuh anggun itu, yang memancarkan semburan cahaya hantu. Fluktuasi energi yang kuat melonjak di udara, menyebabkan semua guntur dan nyala api menyambar. Berhenti. Malaikat jatuh memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama postur mereka sangat anggun, meski mereka bertarung dengan sengit, berbagai postur bertarung saling koheren. Seperti tarian angsa hitam yang indah. Naga cahaya suci yang besar tidak berada di atas angin. Sebaliknya, ia ditekan oleh malaikat jatuh yang anggun. Sepasang tangan giok ramping memegang lightsaber energi besar yang panjangnya 10 meter. Kabut hitam melayang, dan pedang cerah dan menyinari seluruh langit. Bab 32 Dunia Keabadian yang Nyata. Naga cahaya suci terus merapal mantra, dan sinar cahaya cemerlang meletus di udara. Pada saat yang sama, sayapnya seperti dua pisau ajaib besar, menebas secara horizontal dan vertikal di udara, melawan malaikat yang jatuh. Vitalitas yang menakutkan berfluktuasi dengan hebat, dan semua orang di lapangan dapat merasakannya dengan jelas. Ini jelas merupakan pertempuran yang menakutkan. Setelah penjelasan Biksu Yizen dengan suara rendah, Xiao Chen secara kasar memahami situasi ras malaikat jatuh. Malaikat jatuh merupakan ras kuno yang dekat dengan dewa. Meski jumlah mereka sangat sedikit, namun kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Yang terkuat di antara mereka bisa dikatakan dewa. Banyak ras lemah di alam abadi yang mempercayai mereka sebagai dewa, yang telah menimbulkan kebencian dari beberapa dewa asing. Konon mereka yang diburu hampir dimusnahkan, dan mereka tidak muncul di daratan selama lebih dari 100 tahun. Ras dewa kuno. Semakin banyak Xiao Chen mempelajarinya, semakin misterius perasaannya tentang dunia keabadian. Dua makhluk mirip setengah dewa benar-benar bertarung dengan sangat sengit. Biksu Yizen berkata dengan emosi. Yarod, seorang pemuda kuat dari suku hutan, berkata dengan kaget, naga suci cahaya jelas telah dikalahkan. Malaikat jatuh benar-benar kejam. Dialah yang memaksa naga suci cahaya ke sini. Saya khawatir dia ingin melakukannya jatuhkan di Pulau Naga, unggul. Keiao, pemuda barbar kuat setinggi 3 meter, mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Bahkan jika suku pterodaktil tidak disegel, jika mereka jatuh ke Pulau Naga, mereka juga akan kehilangan kekuatan magis mereka secara permanen. Naga cahaya suci meraung terus-menerus, dan akhirnya berubah menjadi tubuh manusia, menggulung awan di langit, dan bertarung sengit dengan malaikat jatuh di kabut cahaya. Fluktuasi mengerikan menyelimuti 10 arah, dan sepertinya dirasakan oleh para naga di Pulau Naga ketika kami tiba. Auman naga datang dari dalam pulau. Pada akhirnya, naga cahaya suci dikalahkan sedemikian rupa sehingga ia memanifestasikan tubuh besarnya lagi, mengeluarkan raungan yang sangat marah dan jatuh menuju Pulau Naga. Sayapnya terbelah oleh pedang raksasa energi di tangan malaikat jatuh, dan di saat yang sama, sepotong besar cahaya hantu menghantam tubuhnya. Pertempuran berakhir seperti ini. Beberapa orang yang menyaksikan pertempuran tahu bahwa begitu naga cahaya suci memasuki Pulau Naga, ia akan selamanya kehilangan kekuatan magis sebelumnya, dan mulai sekarang, sifat binatangnya akan menjadi lebih penting daripada keilahiannya. Malaikat jatuh tidak berani mendekati Pulau Naga. Setelah memenangkan pertempuran, mereka berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke langit. Setelah sekian lama, masih ada keheningan di hutan kelapa. Pertarungan antar dewa seperti ini jelas mengejutkan beberapa orang. Kayo,
Seorang barbar muda dan kuat yang setinggi dan sekuat baja, adalah orang pertama yang berbicara, seorang setengah dewa adalah setengah dewa. Kemudian dia menghadap Yan Qingcheng, Ren, dan Yi Zhen dan berkata, karena semua orang telah tiba di Long Pulau dengan aman, ayo berpisah di sini, Yarod dan aku akan melanjutkan. Yarod, seorang pemuda kuat dari suku hutan, mengangguk ke arah Yan Qingcheng dan yang lainnya, dan melangkah menuju kedalaman pulau bersama Kael. Yang satu tingginya 3 meter, sekuat kera raksasa, dan yang lainnya kurus, lemah seperti pohon willow, pasangan yang sangat aneh. Namun suku barbar dan suku hutan telah bersahabat secara turun-temurun, dan kemampuan mereka sangat saling melengkapi, sehingga tidak heran jika mereka hidup berdampingan. Xiao Chen tersenyum mengejek pada dirinya sendiri, dan kedua orang yang pergi sepertinya mengabaikannya. Master Ren Kutukan Barat, yang seperti matahari keemasan, tersenyum tipis pada Biksu Yi Zhen dan berkata, Tuan Yi Zhen, Peri Qingcheng dan saya telah memutuskan untuk bergabung. Maukah Anda bergabung dengan kami? Yan Qingcheng yang tak tertandingi juga menunjukkan senyuman yang dapat membingungkan semua makhluk hidup dan berkata, jika kakak senior Yi Zhen dapat bergabung dengan kami bertiga pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Biksu Yi Zhen berasal dari silsilah Bodhidharma. Sejak lenyapnya Laozi, Buddha, dan orang-orang berkuasa lainnya, Bodhidharma telah menjadi pusat kekuatan tertinggi di timur. Bahkan Raja Jahat Abadi Xizixuan, seorang pria hebat selama berabad-abad, tidak berani melakukannya tantang dia dengan mudah. Bodhidharma adalah orang yang memiliki hubungan baik secara alami dihargai oleh orang lain. Haha, tidak. Aku punya kakak laki-laki yang mungkin juga datang ke Long Island. Lebih baik aku menunggunya di pantai beberapa hari. Kalau begitu, mari kita ambil langkah pertama. Ren dan Yan Qingcheng menyapa Yi Zhen dan menghilang ke kedalaman hutan kelapa, sepertinya telah melupakan keberadaan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum mengejek dan tidak berkata apa-apa. Di dunia nyata, kekuatan berarti segalanya. Jika dia adalah orang kuat yang terkenal di seluruh dunia, tidak ada yang berani meremehkannya. Namun, ia tidak akan pernah menganggap enteng dirinya sendiri. Waktu akan membuktikan segalanya, siapa yang sekuat emas. Xiao Chen mengumpulkan cukup garam laut dan mengucapkan selamat tinggal kepada Biksu Yi Zhen di pantai. Dia harus menyingkirkan Guluo dan Zhao Liner sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Para dewa seperti malaikat jatuh dan naga cahaya suci telah muncul dapat memperkirakan bahwa Pulau Naga pasti akan bergejolak. Dalam beberapa hari, sejumlah besar master pasti akan tiba di sini untuk bersaing memperebutkan naga leluhur dan raja naga yang menyertainya. Ini adalah tempat yang benar dan salah. Ketika mereka kembali ke rawa kematian, ketiga kerangka Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara diam-diam muncul dari dalam hutan lebat. Ketiga makhluk undead ini sangat menganggap Xiao Chen sebagai pasangannya. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa ketiga kerangka itu sepertinya memberitahunya semacam informasi. Rahangnya terus membuka dan menutup, dan suara klik, klik, klik terus berdatangan. Pada saat yang sama, cakar tulang putih terus memberi isyarat, dan akhirnya mereka menariknya ke arah tertentu. Arahnya seperti terbang menjauh, dan kecepatannya sangat cepat. Apakah mereka menemukan Zhao Liner dan Guluo? Xiao Chen dengan cepat menebak kemungkinan ini. Setelah berjalan melewati pegunungan dan hutan sekitar 3 mil, tiga kerangka membawa Xiao Chen keluar lembah. Dia belum pernah ke sini sebelumnya,
dan itu adalah tempat yang relatif asing. Di pinggiran lembah, meski pepohonan tinggi rimbun dan hijau, hanya ada sedikit binatang buas. Berdasarkan perasaannya, Xiao Chen menebak bahwa mungkin ada binatang buas menakutkan yang tinggal di dekatnya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan ada banyak jejak kaki besar di luar lembah, yang sepertinya adalah jejak kaki naga. Ada hutan batu besar di lembah tanpa tumbuh-tumbuhan, kecuali pintu masuk, sisi lainnya ditutupi dengan dinding batu yang curam. Xiao Chen dengan tajam merasakan aura naga yang kuat. Raja Samsara menggunakan cakar tulangnya untuk memberi isyarat kepada Xiao Chen agar melihat ke depan. Di hutan batu yang sangat terbuka di depannya, makhluk raksasa berwarna perak tergeletak di sana. Ini, seekor naga. Meski aku tidak bisa melihat seluruh tubuhku, aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Chen langsung menebak bahwa mungkin naga cahaya suci yang baru saja bertarung melawan malaikat jatuh. Samar-samar, dia mendengar semburan naga kecil mengaum, dan naga perak itu sepertinya sedang tertidur. Bab 33, Pohon Suci Berwarna-Warni. Raja Qin Guang sangat berani sehingga dia memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk maju bersama. Bagaimanapun, kita telah sampai di sini, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Xiao Chen bergerak maju bersama mereka dan berjalan ke dalam hutan batu. Itu adalah naga suci yang cerah. Jika Anda melihat raksasa ini dari dekat, Anda akan merasa lebih kuat dan menakutkan. Tubuh naga yang besar itu seolah-olah terbuat dari perak, dan dikelilingi oleh lapisan cahaya suci, membuat hutan batu ini terlihat sangat indah. Selama pertempuran antara naga cahaya suci dan malaikat jatuh, ia pernah bermanifestasi sebagai tubuh manusia. Namun, Xiao Chen tidak dapat dengan jelas melihat bentuk dan penampilan manusianya karena sinar cahaya yang memenuhi langit pada saat itu. Sekarang lihat pada tubuh naga besar seperti gunung perak ini, sulit untuk membedakannya. Hal ini terkait dengan sosok yang membentang di langit. Postur naga cahaya suci agak aneh, sayap naga perak terlipat rapat di belakang punggungnya. Kaki belakangnya berlutut, dan cakar depannya di atas tanah. Daripada berbaring, lebih tepat dikatakan bahwa ia sedang berlutut dalam kesalehan. Kepala naga perak itu diturunkan, dan cahaya naga itu bersinar. Tanduknya menyentuh tanah, dan ia benar-benar tertidur lelap seperti ini. Dilihat dari ekspresinya, ia terlihat sangat saleh dan puas. Bagaimana kabarnya? Tiba-tiba, Xiao Chen menemukan bahwa sepertinya ada cahaya redup yang mengalir di hutan batu di depan tempat naga cahaya suci berlutut. Dia dan ketiga kerangka itu melewati naga suci perak dan sampai di hutan batu 4 atau 5 meter dari kepala naga. Sebuah pohon kecil setinggi palem dengan hanya 2 helai daun dikelilingi cahaya warna-warni, berakar di hutan batu dan memancarkan gelombang vitalitas. Pohon kecil yang ajaib, meski tingginya tak lebih dari segenggam tangan, siapapun yang melihatnya sekilas akan mengira itu pohon kecil, bukan bunga. Batang pohon, setebal ibu jari itu berkelok-kelok dan bertumpuk seperti naga bertanduk, sama sekali tidak memberikan perasaan kekanak-kanakan sama sekali. Sebaliknya, ia memiliki sikap yang kuat dan memiliki perubahan-perubahan seperti pohon berumur 1000 tahun. Di tengah batangnya yang melengkung terdapat daun berwarna hitam yang bersinar dengan cahaya hitam, seolah diukir dari batu giok tinta, jernih dan cemerlang. Di bagian atas batangnya terdapat daun yang baru bertunas, warnanya sebenarnya putih susu, seolah diukir dari batu giok lemak kambing, jernih, dengan kilau yang tersisa,
dan magis yang tak terlukiskan. Sungguh menakjubkan bahwa tanaman yang sama dapat menghasilkan dua warna daun dewa. Apalagi masih ada lampu warna-warni lain yang menempel di sekitar pohon kecil itu, membuat orang bertanya-tanya, kalau daunnya diregenerasi, warna-warna baru tidak akan muncul ya. Pohon kecil itu sungguh ajaib, seperti pohon muda yang penuh vitalitas tak terbatas dan benda suci kuno yang penuh dengan perubahan kehidupan yang tak ada habisnya. Ketiga kerangka itu menatapku, dan aku melihatmu, lalu mereka semua memandang Xiao Chen. Akhirnya, mereka benar-benar memberi isyarat padanya, untuk menggali pohon kecil itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya berulang kali, pohon keramat ini sungguh luar biasa, jika akarnya digali, bukankah akan membuang-buang sumber daya alam. Selain itu, sekarang kita berada di Pulau Naga, di mana lagi kita bisa memindahkannya. Ketika ketiga kerangka itu melihat bahwa dia tidak bergerak, Raja Samsara mulai menggalinya, dan Raja Qinguang serta Raja Yama juga ingin mengambil tindakan. Xiao Chen buru-buru menghentikan mereka, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, gali. Daripada membiarkan mereka merusaknya, lebih baik dia melakukannya. Pohon kecil yang akan disembah oleh naga cahaya suci pastilah bukan benda fana, jadi galilah terlebih dahulu. Setelah menggali dengan sangat hati-hati, dan dengan segenggam besar tanah, Xiao Chen berhasil menggali pohon muda yang berkilauan, dan kemudian bergegas keluar lembah tanpa menoleh ke belakang. Ketiga kerangka itu melarikan diri seperti pencuri. Di alam abadi, Laut Cina Selatan yang luas dipenuhi ombak biru dan ombak yang megah. Pulau Naga bagaikan mutiara hijau jauh di dalam laut. Seluruh pulau berwarna hijau, subur dan penuh vitalitas tak terbatas. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan tanaman merambat berusia ribuan tahun dapat dilihat di mana-mana, dan suara auman binatang datang dan pergi. Ini adalah pulau kuno yang telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir. Xiao Chen memegang pohon suci setinggi telapak tangan di tangannya dan bergegas keluar lembah dengan cepat. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya cemerlang, berdetak seperti nyala api. Kecepatannya mencapai ekstrim, meninggalkan bayangan di pegunungan dan hutan. Dia bergegas sana dalam waktu singkat, rawa kematian. Ketiga kerangka itu juga melarikan diri sepanjang jalan, mereka sepertinya merasakan sesuatu akan terjadi, jadi mereka menoleh ke belakang dan memperhatikan secara diam-diam sambil berlari. Di rawa banyak terdapat pepohonan purba yang menghalangi sinar matahari sehingga membuat tempat menjadi sangat gelap. Melihat ketiga kerangka yang mengejarnya, Xiao Chen sedikit curiga, mengapa ketiga makhluk undead ini begitu panik. Tidak ada yang akan terjadi. Tidak peduli betapa curiganya dia, sulit untuk berkomunikasi dengan ketiga kerangka itu. Dia mencoba beberapa kali untuk bertanya, tetapi Raja Qinguang, Raja Yama, dan Raja Samsara menggelengkan kepala dan melambaikan tangan sebagai jawaban. Setelah sampai di rawa, kegugupan mereka hilang. Xiao Chen tidak menganggap ketiga kerangka itu berpikiran sederhana, sejak dia melihat mereka berpura-pura mati dan diam-diam menyergap Guluo, dia telah memposisikan mereka sebagai makhluk cerdas yang setara. Dilihat dari berbagai penampilan mereka hari ini, sepertinya mereka sudah mengetahui keberadaan pohon keramat tersebut sebelumnya. Namun mengapa mereka melakukannya saat ini? Tiba-tiba, Xiao Chen bergidik. Ketiga orang ini tidak mungkin begitu berbahaya. Mungkinkah mereka mencoba menjebak situasi dan membiarkan naga suci cerah yang baru saja jatuh ke Pulau Naga hari ini bertindak sebagai kambing hitam?
Pohon suci itu sepertinya punya pemilik. Di rawa yang gelap, pohon ajaib setinggi palem dikelilingi oleh sinar cahaya warna-warni, mengalir dengan kecemerlangan yang indah, batang, yang berkelok-kelok sama kuatnya dengan naga bertanduk, dan dua daun giok dengan warna berbeda sangat jernih dan ajaib. Bersinar. Yang terpenting sekarang adalah menanam bibit keramat ini, dosa jika dibiarkan layu dan mati. Tapi di mana tempat yang tepat untuk memuatnya? Xiao Chen berada dalam dilema, banyak kesuraman di jalan buntu, dan racun masih melekat di malam hari, sehingga sangat tidak pantas bagi. 3 kerangka mengelilinginya. Mereka tampaknya sangat prihatin dengan pohon suci ini. 3 cakar tulang terulur pada saat yang sama, mencoba memetik daun yang sebening batu giok hitam. Xiao Chen buru-buru menghentikan mereka. Itu hanya membuang-buang sumber daya alam. Ketiga kerangka ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tampaknya mengetahui bahwa Xiao Chen khawatir tentang penanaman pohon suci. Raja Samsara menarik lengan bajunya dan memberi isyarat agar dia mengikutinya ke rawa. Berjalan menuju tempat rahasia dan gelap, ketiga kerangka itu menunjuk ke sebuah pohon besar secara acak, lalu menunjuk ke bibit keramat. Melihat kebingungan Xiao Chen, Raja Qin Guang langsung meraih tangan Xiao Chen dan memintanya untuk meletakkan pohon suci di pohon raksasa itu. Pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Akar sebening kristal dari pohon kecil itu secara otomatis terentang dari tanah yang dipegang oleh Xiao Chen, dan kemudian benar-benar bersinar dengan war. Dan berakar pada batang pohon kuno itu. Sekarang Xiao Chen dapat yakin bahwa ketiga kerangka itu pasti pernah melihat pohon kecil ini sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak akan dapat memahami misterinya dengan baik. Cahayanya masih melekat, dan hutan yang gelap tidak lagi seram, pohon seukuran palem justru membuat tempat itu bersinar. Pada saat ini, auman naga datang dari jarak beberapa mil. Xiao Chen melompat ke atas pohon kuno yang menjulang tinggi, melihat dari kejauhan, dan menemukan bahwa sumber suaranya persis di lembah tempat pohon kecil itu digali tadi. Naga cahaya suci sepertinya sedang dalam masalah, dan suara naga itu meraung langsung ke langit. Di rawa kematian, ketiga kerangka tersebut secara mengejutkan memiliki pemahaman diam-diam pada saat ini. Ketiganya dengan cepat berpisah dan jatuh di samping tumpukan tulang di rawa, tidak bergerak, seperti kerangka biasa. Melihat semua ini, Xiao Chen tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Ketiga kerangka itu sebenarnya berpura-pura mati. Di saat yang sama, dia sudah paham bahwa, seperti yang dia duga, ketiga kerangka itu sudah lama mengetahui keberadaan bibit suci. Kali ini, sepertinya naga cahaya suci benar-benar dijadikan kambing hitam. 3 kerangka berbahaya yang tahu cara merencanakan. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.